Tiana gantikan narasumber hebat Dara Radit, Pradita dan Nadia. Oke, halo semuanya, senang bisa bergabung sama kalian semuanya. Iya, apalagi banyak anak muda sekarang belum tahu bedanya. Nah, mungkin Radit bisa jelaskan dulu sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa itu. Oke, ini sepengetahuan saya sebagai seorang sejarawan. Jadi penghilangan orang secara paksa itu tindakan ketika seseorang itu ditangkap atau diculik oleh aparat. Dan diculiknya itu tanpa adanya proses hukum. Lalu keberadaannya itu disembunyikan antara tahun 1997 dan tahun 1998. Banyak aktivis pro demokrasi yang mengalami hal ini karena mereka itu dianggap mengancam kekuasaan penduduk itu. Berarti ini terjadi menjelang kecenderungan Presiden Soeharto ya? Ya, betul sekali. Saat itu tuh banyak mahasiswa dan aktivis yang menuntut reformasi. Tapi sayangnya sebagian dari mereka malah diculik oleh aparat. Terutama satuan khusus yang disebut tim mawar dari Kopassus atau komando pasukan khusus gitu. Udah banyak gimana? Emang gitu kan? Oh, enggak, memang gitu. Aman ya berarti, oke. Lanjut. Ya, aku sempat baca kalau ada sekitar 23 aktivis yang demo. Sebagian akhirnya dibebaskan, tapi ada juga yang sampai sekarang belum diberi. Nama-nama seperti dan saya masih dinyatakan hilang sampai hari ini. Aku pernah lihat aksi pemisahan di berita orang-orang berpakaian hitam di depan istana negara yang membawa foto korban. Itu terkait peristiwa ini kan? Betul ketika aksi pemisahan itu dilakukan oleh keluarga korban dan aktivis HAM sejak tahun 2007. Mereka menuntut negara agar bertanggung jawab dan tapi sampai sekarang Sedikit kamu sebutkan ini juga tentang menurut kalian mengapa keadilan begitu sulit didapatkan? Masalah ini sebagian pelaku memang sulit diadili, tapi hanya dilihat di bawah. Sementara pihak yang memerintahkan atau merencanakan pengadilan itu belum tersentuh. selain itu kesadaran masyarakat ini kalau kita semua harus mendengar dan bersuara. Tekanan terhadap pemerintah menuntaskan kasus ini akan makin kuat. Ya, nah, dia sebagai generasi muda juga harus tahu secara dan menerima menolak kesalahan supaya hal seperti ini nggak terulang lagi. Setuju banget. Sebelum kita tutup, aku mau kutip kata-kata dari salah satu aktivis yang bilang hanya ada satu kata, yaitu lawan. Semoga senang itu terus hidup di hati kita semua. Terima kasih buat Radit, Pradita dan Nadia yang sudah berbagi, dan terima kasih juga kepada yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Jeda Sini. Oke, balik guys. Yuk, balik. Talk about family, that is all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side.